Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Wulandari. Saya dari kelas Hukum Perdata Internasional kelas C dengan NPM 1710111. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang awal perkembangan hukum perdata internasional yang dipengaruhi oleh 3 status. Yang pertama yaitu masa pertumbuhan masa personal pada abad ke-6 sampai pada abad ke-10. Baiklah, pada masa ini terdapat 4 asas hukum perdata internasional. Baiklah, asas yang pertama yaitu asas yang menetapkan bahwa hukum yang berlaku pada suatu perkara adalah hukum personal pihak tergugat. Asas yang kedua yaitu asas yang menetapkan bahwa hukum seseorang ditentukan oleh hukum personal tersebut. Dan yang ketiga yaitu masalah pewarisan, yaitu dilihat dari hukum personal si pewaris. Dan yang keempat yaitu masalah perkawinan, dilihat dari hukum personal dari pihak suami. Baiklah, status personal pada dasarnya adalah hukum seseorang yang pada umumnya ditentukan oleh hukum di negara mana dia dianggap terikat secara permanen, dan persoalan hukum manakah yang harus digunakan untuk menentukan suatu personal seseorang yang merupakan salah satu persoalan fundamental dalam ajaran-ajaran HPI ini. Baiklah, ada dua asas untuk menentukan status personal, yaitu yang pertama asas kewarganegaraan atau nasionalitas. Dan asas nasionalitas ini dapat ditentukan berdasarkan 2 asas lagi, yaitu asas tempat kelahiran atau ius soli dan asas keturunan atau sanguinis. Yang mana asas ius soli ini merupakan kewarganegaraan seseorang dilihat dari di mana orang tersebut lahir atau kelahirannya di negara mana. Sedangkan asas sanguinis adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah pertumbuhan asas teritorial, yang mana di kawasan Eropa bagian selatan terjadi transformasi dari asas personal genealogis ke asas teritorial, berlangsung bersamaan dengan pertumbuhan pusat-pusat perdagangan khususnya di Italia. Pada masa ini, yaitu pada abad 11 sampai abad 12 Masehi, terdapat asas teritorial atau asas domisili, di mana asas domisili yang dimaksud di sini hendaknya sama atau sesuai dengan konsep yang tumbuh di dalam sistem-sistem hukum common law. Hukum domisili atau hukum tempat kediaman seseorang terbagi menjadi tiga dasar, yaitu yang pertama yaitu domisili of origin, yaitu suatu tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu. Yang kedua yaitu domisili of choice atau domisili by operation of the law, yang mana tempat kediaman permanen seseorang karena kebergantungannya kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu domisili of choice, yaitu tempat kediaman seseorang yang dipilih berdasarkan kemauan dan kebebasannya. Baiklah, yang ketiga yaitu perkembangan teori statusta di Italia pada abad ke-13 sampai 15 Masehi, di mana pada masa ini terdapat tiga statusta, yaitu statusta personalia atau statusta yang mempunyai lingkungan kekuasaan berlaku secara personal, yang artinya mengikuti orang di mana ia berada. Yang kedua yaitu statusta realia, yaitu statusta yang mempunyai lingkungan kekuasaan secara teritorial, yang artinya hanya benda-benda yang terletak di wilayah pembentuk undang-undang untuk dibawa ke statusta tersebut. Dan yang ketiga yaitu statusta mixta, yang berlaku bagi setiap perjanjian yang diadakan di tempat berlakunya statusta itu dengan segala akibat hukumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu titik-titik
titik-titik taut yang terdapat dalam hukum perdata internasional, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu titik taut sekunder dan titik taut primer. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang titik taut primer. Titik taut primer adalah unsur-unsur dalam sekumpulan fakta yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa hukum merupakan peristiwa hukum perdata internasional dan bukan merupakan hukum inter. Dan faktor-faktor yang termasuk dalam titik taut primer yaitu ada kewarganegaraan, bendera kapal atau pesawat udara, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, dan pilihan hukum intern. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang titik taut sekunder atau titik pertalian sekunder. Yang dimaksud dengan titik pertalian sekunder ini adalah unsur-unsur dalam sekelompok fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan yang berlaku dalam suatu hubungan hukum perdata internasional. Yang termasuk dalam titik taut sekunder ini, yang pertama itu tempat terletaknya benda, yang kedua itu tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, yang ketiga tempat berlangsungnya atau tempat diresmikannya suatu perkawinan, yang keempat tempat ditandatangannya kontrak, yang kelima itu tempat dipelaksanakannya perjanjian, yang keenam tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, yang ketujuh yaitu pilihan hukum. Baiklah, di sini menurut Sudargo Gautama ada kemungkinan titik taut sekunder yang jatuh bersamaan dengan titik taut primer, yaitu yang pertama kewarganegaraan, bendera kapal atau pesawat udara, domisili, tempat kediaman, dan tempat kedudukan badan hukum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perdata internasional. Yang pertama dilihat dari asas-asas hukum perdata internasional tentang orang dan keluarga. Yang pertama yaitu perkawinan. Di dalam perkawinan terdapat asas lex loci separation, yang mana bermakna bahwa validalitas material perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan diresmikan atau dilangsungkan. Baiklah, yang dimaksud dari asas ini adalah yaitu berdasarkan kaidah hukum dari mana tempat suatu perkawinan tersebut dilaksanakan atau diresmikan. Baiklah, selanjutnya yang B yaitu perceraian dan segala akibat hukumnya. Mengenai masalah perceraian dan segala akibat hukumnya, di dalam hukum perdata internasional berkembang pula asas-asas yang menyatakan bahwa suatu hukum yang dinyatakan bahwa hal ini harus diselesaikan berdasarkan hukum dari tempat tersebut. Yang pertama yaitu asas lex loci separation, yang kedua yaitu joint nationality, yang ketiga yaitu joint residence atau joint of choice setelah menikah, dan tempat diajukannya perceraian atau lex fori. Baiklah, selanjutnya yaitu persoalan pewarisan. Baiklah, asas-asas HPI yang berlaku sebagai persoalan pewarisan, yang pertama yaitu pada umumnya diterima asas bahwa benda-benda yang dapat diwariskan adalah benda-benda yang tidak bergerak atau benda tetap, di mana jadi kaidah hukumnya dilihat dari di mana benda tersebut berada. Yang kedua yaitu apabila benda tersebut bergerak, maka dilihat dari tempat kediaman si pewaris tersebut atau domisili si pewaris tersebut. Yang ketiga yaitu dilihat dari hukum si pewaris tersebut tinggal atau berdomisili sewaktu membuat statement. Dan yang keempat yaitu hukum yang dilihat dari si pewaris tersebut di mana si pewaris tersebut berkediaman sebelum meninggal dunia. Baiklah, yang kedua yaitu asas-asas dalam hukum kebendaan. Beberapa asas HPI yang menyangkut penentuan status benda bergerak menetapkan bahwa status benda bergerak ditetapkan
berdasarkan yang pertama yaitu hukum tempat pemegang hak atas benda tersebut berkewarganegaraan atau asas nasionalitas. Yang kedua yaitu hukum tempat pemegang hak atas kebenaran tersebut berdomisili atau asas domisili. Dan yang ketiga yaitu asas tempat benda tersebut terletak atau lex situs. Baiklah, selanjutnya yaitu asas-asas HPI dalam hukum perjanjian. Terdapat 4 asas. Yang pertama yaitu pilihan hukum atau asas kebebasan para pihak. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak bebas menentukan isi, bentuknya suatu perjanjian, termasuk untuk menentukan hukum mana yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu asas lex loci contractus, yaitu asas ini merupakan asas tertua yang dilandasi prinsip locus regit actum. Berdasarkan asas ini, the proper law of contract adalah hukum dari tempat pembuatan kontrak. Yang dimaksud dengan tempat pembuatan kontrak di dalam HPI adalah tempat dilaksanakannya tindakan terakhir yang dibutuhkan untuk membentuk suatu kesepakatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu lex loci separation, yang mana hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Baiklah, selanjutnya yaitu asas-asas HPI dalam menentukan status badan hukum. Terdapat beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham. Maksud dari asas ini adalah bahwa status hukum yang ditentukan berdasarkan hukum di tempat di mana mayoritas pemegang saham tersebut berkewarganegaraan. Baiklah, yang kedua yaitu asas center of administration atau business. Asas ini beranggapan bahwa status atau kewenangan yuridik suatu badan hukum itu harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi dari badan hukum tersebut. Yang ketiga yaitu asas place of incorporation. Asas ini beranggapan bahwa status atau kewenangan badan hukum sebaiknya ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum didirikan atau dibentuk. Sedangkan yang keempat yaitu yang terakhir asas center of exploitation. Asas ini beranggapan bahwa status atau kedudukan badan hukum harus diatur berdasarkan hukum atau tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional atau kegiatan produksi barang maupun jasa. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.